Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Jokowi bicara juga soal kudeta Partai Demokrat. Presiden Jokowi akhirnya berbicara soal isu kudeta. Tapi pembahasan mengenai kudeta bukan rumor di tanah air seperti yang terjadi di Partai Demokrat akhir-akhir ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya setelah berikut ini. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak salah paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagikan informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait isu soal kudeta Partai Demokrat. Tapi pembahasan itu mengenai kudeta bukan rumor di tanah air seperti yang terjadi di Partai Demokrat. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 5 Februari 2021, Presiden Jokowi menyinggung isu kawasan, terutama yang terjadi di Myanmar. Sebab, belum lama ini militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan menculik tokoh politik berpengaruh dari Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi. Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk mewujudkan visi komitmen ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional, ungkap Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama Yassin Jumat 5 Februari 2021. Presiden Jokowi juga mengajak Menteri Luar Negeri kedua negara bertemu dengan pimpinan ASEAN. Tujuannya adalah menengahi krisis politik dan konflik yang masih terjadi di negara dengan nama lain Burma tersebut. Tadi secara detail juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini, dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita semua. Di kesempatan yang sama, Perdana Menteri Yassin juga menyatakan perhatian khusus atas situasi politik yang terjadi di Myanmar. Perdana Menteri Yassin mengatakan pemerintahannya secara serius mengamati proses demokrasi di negara kawasan karena bisa juga berpengaruh pada stabilitas politik dan keamanan di negeri jiran itu. Sehubungan ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua menteri luar negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu masyarakat khas ASEAN disasakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam, ungkap Perdana Menteri Yassin Malaysia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Suu Kyi,
Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau yang lebih akrab dikenal dengan NLD ditahan oleh militer dalam sebuah penangkapan yang diduga sebagai sebuah kudeta militer. Militer mengatakan mereka melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan yang menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Saat ini, militer Myanmar telah menetapkan keadaan darurat selama 1 tahun dan menunjuk Panglima Militer Min Aung Hlaing sebagai penjabat presiden. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana kontingensi bagi warga negara Indonesia di Myanmar jika kondisi keamanan di sana memburuk. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan sejauh ini warga negara Indonesia di Myanmar dalam kondisi baik. Selain itu, masih bisa melakukan kegiatan serta aktivitas sehari-hari. Terdapat sekitar 500 orang warga negara Indonesia di Myanmar saat ini.